Assalamualaikum Pak Baksi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini Pak? Alhamdulillah sangat baik. Alhamdulillah baik Pak ya. Gini Pak Baksi, sebelum nanti saya mengamati proses pembelajaran gitu ya, yang kemudian Pak Baksi lakukan di dalam kelas tentunya ya Pak ya. Nah itu insya Allah kan nanti saya mau jadi supervisor ya, akan mengamati proses pembelajaran yang Pak Baksi lakukan. Nah, hari ini kita adakan dulu percakapan atau pra-observasi ya Pak ya. Nah, tujuan dilakukannya supervisi ini adalah untuk kemudian mengetahui dan juga mengevaluasi Pak. Mengevaluasi apanya? Jalannya proses pembelajaran yang Pak Baksi lakukan. Dan kenapa kita hari ini kemudian melakukan percakapan pra-observasi? Ya, itu sebagai persiapan awal sebelum nanti Pak Baksi melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri, sehingga nanti bisa memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Bagaimana Pak kira-kira? Insya Allah siap Pak. Oke, jadi siap Pak Baksi ya. Nah, baik Pak. Di sini ada beberapa pertanyaan yang kemudian akan saya sampaikan nih Pak. Yang pertama, tujuan pembelajaran nih yang Bapak akan ajarkan nanti di dalam kelas itu apa tujuannya? Berdasarkan kalau dari rancangan pembelajaran yang saya buat, itu ada dua tujuan pembelajaran. Yang pertama itu tentang peserta didik itu mampu mengenali bagian-bagian sel tumbuhan dan bagaimana cara menggunakan mikroskop supaya dapat sel tumbuhan itu terlihat. Nah, itu nanti itu yang menjadi tujuan pembelajaran kali ini. Berarti ada dua tujuan ya Pak yang akan Bapak capai nanti di pembelajaran pada nanti Pak ya, gitu ya. Nah, selanjutnya Pak, pertanyaan kedua ini tentang dari proses nih Pak, dari proses pembelajaran nanti, kira-kira yang dilaksanakan nanti itu area pengembangan yang ingin Bapak fokuskan itu di bagian mana? Untuk area pengembangannya itu saya fokuskan pada pengetahuan bagaimana peserta didik itu bisa mengenali bagaimana bentuk-bentuk sel tumbuhan dan bagaimana juga keterampilannya, terutama keterampilan siswa itu untuk menggunakan mikroskop. Itu ya. Jadi ya supaya biar siswa itu menggunakan mikroskop dengan baik dan benar tentunya sesuai aturan. Baik Pak. Jadi di pengetahuan dan keterampilan ya Pak ya maksudnya. Iya benar. Nah, sekarang bagaimana nih rencana atau rancangan Bapak nih terkait dengan pembelajaran yang ingin diterapkan di kelas nih gitu ya? Mungkin dari segi strategi pembelajarannya atau metode pembelajarannya itu seperti apa nanti gambarannya Pak? Kalau gambaran untuk strategi pembelajaran itu saya menginginkan pembelajaran yang berdiferensiasi sebenarnya. Jadi sesuai kesiapan siswa itu nanti gimana siswa ingin melakukannya itu saya inginnya membagi kelompok. Siswa itu dibagi kelompok, terus kemudian sesuai dengan kemampuan dan keterampilan siswanya. Terus metode nanti yang dilakukan setelah melakukan praktikum ya, ini kan nanti dibuat praktikum. Nah, itu setelah menggunakan melaksanakan praktikum itu melakukan diskusi kelompok, tanya jawab, dan kalau misalkan sempat sekalian membuat laporan dan presentasi. Oh gitu ya Pak ya. Ya. Oh, berarti luar biasa sekali nih Pak ya. Jadi yang Pak Baksi akan terapkan di dalam kelas itu nanti menggunakan strategi pembelajaran yang berdiferensiasi ya Pak ya. Yang artinya dengan berbagai macam karakter siswa itu sesuaikan dengan kebutuhan mereka gitu ya Pak ya. Dan dengan juga menggunakan metode diskusi kelompok gitu Pak ya. Iya. Kemudian ada penugasan juga ya Pak ya. Ada juga tanya jawab. Ada.
Terus kemudian bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Bapak desain atau akan Bapak gunakan nanti? Nah, untuk media pembelajarannya itu mungkin saya yang tadi saya katakan ya, menggunakan praktikum langsung. Jadi siswa itu meneliti bagaimana bentuk sel-sel tumbuhan yang diambil dari lingkungan sekolah, misalkan daun pucuk merah, daun bunga mawar tuh bisa juga. Nah itu nanti setelah menggunakan mikroskop ya, menggunakan mikroskop untuk praktikum tadi, anak-anak atau siswa itu nanti diberikan sesi tanya jawab, supaya apa ya, supaya lebih menarik lah, lebih menyenangkan, apa saja yang ditanyakan gitu ya, nanti seperti itu. Wah, tentunya nanti bakal seru nih Pak ya. Insya Allah seru. Pembelajaran di kelas Pak ya. Nah, kira-kira kapan nih Bapak akan melakukan pembelajaran tersebut ya? Di hari apa nih spesifiknya dan kelas berapa sih Pak? Terus nanti jamnya kira-kira jam berapa? Oh, kalau untuk nanti kebetulan nanti jam setelah istirahat kedua, setelah istirahat sholat jam 12.50 sampai jam 2.10 itu di kelas 8A. Di kelas 8A. Ya. Oke. Baik Pak. Jadi nanti rencana pembelajaran yang akan Bapak desain itu tadi itu dilaksanakan di hari Rabu ya. Di kelas 8. Ya, kelas 8. Tadi pukulnya jam 12.50. 12.50 ya. 2 jam pelajaran. Oke. Ya. Baik Pak. Jadi nanti di hari Rabu insya Allah saya akan datang ke kelas 8 yang Bapak ajar untuk kemudian melakukan supervisi kelas tentunya. Nah, saya akan melihat dan juga mencatat hal-hal apa saja yang kemudian nanti terjadi di dalam kelas Pak ya. Setelah melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, nanti kita akan percakapan lagi nih Pak, yang terakhir ya Pak ya, yaitu percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi oleh pengajar praktik tentunya gitu ya. Nah, sebelum kita akhiri nih Pak, apa nih kira-kira manfaat yang kemudian Bapak peroleh dari percakapan kita ini Pak? Apa ya, kalau untuk itu mungkin saya mendapatkan gambaran untuk strategi pembelajaran apa yang akan saya terapkan dan media apa yang saya gunakan nanti. Kemudian media apa yang saya gunakan nanti itu akan saya persiapkan dari sekarang. Oke, tetap semangat ya Pak ya. Oke. Terima kasih Pak atas waktunya dan sudah bersedia untuk berbincang-bincang dengan saya tentunya di percakapan pra observasi ini. Sampai bertemu lagi nanti di kegiatan observasi kelas gitu ya, di hari Rabu ya Pak ya. Nah, demikian percakapan kita hari ini Pak. Pak Paksi, sampai bertemu lagi di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Oke, siap. Oke, terima kasih Pak ya. Ya, sama-sama. Oke Bapak, saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gimana istirahat tadi? Menyenangkan. Kenyang. Kalau kenyang ya mudah-mudahan sudah siap ya untuk belajar lagi. Oke, untuk hari ini kita akan praktikum tentang mikroskop, dan nanti yang kita teliti itu ada sel tumbuhan aja yang dapat diambil di sekitar kita ya di sekolah ini. Kalau misalkan sel hewan susah, ada dan ayam tumbuh susah ya, makanya kita pakai sel tumbuhan aja, jadi bisa diambil dari daun, batang atau bunga, terserah nanti ya. Oke, untuk selanjutnya Bapak perkenalkan dulu. Di sini mungkin di kelas 7 kemarin sudah pernah ya ada mikroskop. Ini namanya mikroskop cahaya karena di sini pakai cermin. Ya, kalau misalkan pakai lampu namanya sama, cuma bedanya lagi itu jadi mikroskop listrik karena pakai listrik baca lampunya.
ya. Kemudian di sini ada beberapa part, kalau ada yang masih ingat, ada beberapa bagian. Ada yang masih ingat nggak? Ini namanya apa? Yang di atas? Lensa? Oke, benar. Yang pertama itu ada lensa okuler. Oke, yang kedua bagian, sebenarnya banyak ya bagian-bagiannya, kita yang penting-penting dulu. Yang ini yang ditaruh di bagian sini. Lensa? Lensa apa yuk namanya? Ingat nggak? Lensa lensa objektif. Oke. Ya mudah-mudahan masih ingat lah ya alat-alat apa namanya bagian-bagiannya. Bagian pemutar yang besar ini namanya makrometer, yang kecil mikrometer. Pemutarnya ini bagian yang bisa muter nih, bagian atas yang bawa pegang ini namanya revolver. Ya, di sini ada meja objek. Di bagian bawah sini bisa diputar ini. Nah, ini namanya diafragma sebenarnya, cuma bisa disebut dengan lubang cahaya, dan lubang lensa bisa juga. Nah, di sini ada lensanya, di sini ada lensa datar, ada lensa cembung. Nah, ini nanti diarahkan ke sumber cahaya, tapi jangan langsung ke cahaya kena sinar matahari, bahaya. Oke. Nah, di sini ada beberapa lensa objektif, ada yang perbesaran 40 kali yang sudah terpasang, dan di sini ada 10 kali. Nah, untuk nanti ya kalau misalkan udah praktikum nanti, yang pertama dipakai itu yang paling kecil dulu, perbesaran paling kecil. Oke, jangan yang langsung yang besar, susah nyarinya nanti. Dan lensa okuler itu juga ada beberapa perbesaran nih, ada tulisannya ada 5 kali, 10 dan 12,5. Ya. Oke, sekarang kita bagi kelompok dulu. Kalau kelompok berdasarkan aksen aja ya, jadi biar gampang lah. Ada 13 orang, berarti nanti dari absen 1 sampai 5 untuk kelompok 1, 1 sampai 4 kelompok 1, 5 sampai 8 kelompok 2, dan 9 sampai 13 untuk kelompok 3. Ya. Nanti bisa dilihat kelompoknya, nama-namanya di sini siapa aja. Oke. Nah, untuk tujuan pembelajarannya untuk hari ini ya. Oke, yang pertama tujuan pembelajarannya itu pembelajaran jalan. Oke, yang pertama kalian mengerti apa itu mikroskop. Oke, yang kedua mengetahui bentuk dasar dari sel tumbuhan. Ya, ada dua tujuannya. Nah, tujuannya ini nanti kita praktekkan langsung. Jadi nanti rutenya dari awal kita membentuk kelompok dulu, terus mengerti tujuannya apa, dan nanti di akhir setelah praktikum kalian buat laporan. Nah, laporannya itu untuk minggu depan ya, masih lama. Jadi hari ini kita praktek dulu, nanti setelah kelompok 1 melihat Bapak foto, misalnya Bapak foto, nah setelah difoto nanti buat arsip, buat arsip juga, buat lampiran, nanti Bapak kirim. Kelompok 1 seperti itu, kelompok 2 sama. Jadi setelah hasil dari penelitiannya itu nanti difoto. Jadi buat lampiran lah, jadi ada buktinya ya, ada buktinya. Nah, untuk isi laporannya apa aja? Contoh misalkan alat dan bahan itu apa aja dipakai. Alatnya kan jelas ini.
bahannya, contohnya misalkan daun bunga kertas atau daun mawar, mawar itu tangkas ya, daun pucuk merah, daunnya ya, itu juga bisa dipakai. Kemudian nanti cara kerjanya gimana? Nah, cara kerja itu nanti bisa dipraktikkan langsung. Contoh misalkan setelah mikroskop siap, apa yang diteliti misalkan daun itu disobek sampai pada bagian yang tipis, nah, baru nanti ditaruh sini terus ditimpa dengan kaca lainnya. Sebenarnya kacanya ini harusnya ada dua macam. Ada lensa penutup sebenarnya, ada kaca penutupnya itu lebih tipis dan bentuknya kotak, nggak panjang seperti ini. Nah kita nggak punya, makanya pakai penutup, pakai kaca yang lain aja. Ya. Setelah ditutup ditaruh di meja kerja, di meja preparatnya ini, tentuin ukuran cahaya yang bisa masuk, lebarnya, kecilnya itu diatur. Setelah itu baru pakai perbesaran yang biasa dulu, yang 10 kali. Di sini kan ada 5, 12 setengah dan 10. Pakai yang 10 aja, yang standar. Kemudian lensa objektifnya di setting yang paling kecil. Ya. Terus bagian makrometernya ini, lensa tabungnya ini diturunkan sampai mentok, supaya nanti kalau misalkan kita pas lagi, kalau dari atas ke bawah ini sudah ada alasannya kenapa nggak boleh dari atas ke bawah. Takutnya kacanya ini terlalu tebal, mata kita langsung fokus ke bagian lensa okuler, mata sebelahnya biasanya mejem, kalau ngintip mejem nih, ya. Jadi nggak sadar maju terus bagian lensa objektifnya nabrak ini dan pecah. Makanya dari bawah ke atas. Jadi ditentopin dulu ke bawah, jangan sampai nempel ini, baru kita mundurin sampai ke atas. Naik ke atas pelan-pelan, jangan cepat-cepat, kalau cepat nggak ketemu nanti. Oke, sekarang boleh lihat dulu kelompoknya siapa aja. Silakan coba lihat kelompoknya siapa aja. Gimana? Silakan maju ke depan dilihat, nanti berduduk berdasarkan kelompoknya. Meja nanti didekatin, nggak masalah. Masing-masing sudah tahu nama kelompoknya? Oke, kalau udah duduk berdasarkan kelompoknya, meja boleh didekatkan. kelompok satu Bapak tentukan yang dari sini 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Nah, apa yang diteliti dari kelompok 1, 2, dan 3? Di sini Bapak tentukan kelompok 1 itu sama 1 dan 2 sama-sama daun pucuk merah. Pucuk merahnya ini
sana bisa. Yang kelompok 1 bagian hijaunya, berarti daun yang udah tua. Ya. Nah, kalau yang kelompok 2 itu bagian yang warna merah atau yang warnanya orange boleh, ya. Kemudian yang kelompok 3 itu daun bunga mawar. Bapak lihat pohonnya masih ada di situ. Tapi bunganya? Bunganya nggak usah, kan daun. Diambil daun aja semua. Ya. Daun semua. Nah, idealnya itu kalau untuk penelitian seperti ini ada daun sendiri, batang sendiri, bunga sendiri kalau bisa, terus ada bagian yang hidup seperti umbi. Umbi kalau di kelas 7 kemarin kan sudah pernah ya, umbi bawang merah dan gabus dari isi dari daun singkong. Batang singkong itu bagian gabusnya itu bisa dipakai juga. Nah, untuk yang di kelas 8 ini coba kita ke daunnya aja. Oke. Boleh untuk yang kelompok salah satu aja, satu orang per kelompok atau 2 orang boleh ambil daunnya. Ambil daunnya. Ya belajar ya belajar ya. Tadi katanya kalau itu ngobrol sama Oke, udah diambil bahan-bahannya udah ada ya. Oke, kalau udah, coba buat sobekan di bagian daunnya itu, disobek. Nah, bagian yang nantinya tipis itu diambil, ditaruh di kaca. Kalau nggak ada yang tipis. Sebisa mungkin bisa. Kalau misalkan nggak bisa, nanti kita buat yang ada. Nah, ini ternyata susah nih kalau mau dibuat tipis. Nah, diambil kalau misalkan nggak bisa, agak tebel aja nggak apa-apa. Agak kecil aja, nggak usah besar-besar. Bisa. Ditaruh di atas kacanya. Miskin banget menjadi jangan astagfirullah nggak apa-apa. Udah? Kalau misalkan nggak bisa terlalu tipis, agak tebel nggak apa-apa. Nah, bisa. Gimana? Kenapa kurang daunnya? Mau coba lagi? Kalau ada cutter bisa disiram tipis. Diambil satu lagi. Kelompok mana yang udah dapat? Kelompok 3. Oke. Coba kelompok 3 maju semua kalau udah dapat. Udah dapat belum? Oh, belum. Pak itu sekecil ini bisa nggak Pak Iban? Sebenarnya objek itu mau kecil tipis bisa.
Kecilan, gede dikit. Bisa dipotong aja melingkar, taruh di atasnya. Bagian yang tipis dipotong melingkar, jadi dipotong. Nah, nanti yang membantu dalam proses pengambilan terus bikin tipis itu nanti ditulis di alat dan bahan. Contoh, tadi bahannya apa aja? Bahannya berarti ada daun ini. Alatnya apa aja? Ada mikroskop. Kalau pakai bantuan gunting tulis gunting. Kalau ada bantuan cutter tulis cutter. Ya. Untuk dimasukkan ke apa itu namanya tadi alat dan bahan. Udah ada yang dapat? Udah, yang udah kelompok? Enggak, udah. Mana sih, Pak? Bisa. Udah, kelompok 3, maju coba. Dibawa maju sini dulu aja. Dipegang kalau dia nggak pegang. Dan makanya sebenarnya butuh kaca penutup sebenarnya, maka biar nggak terbang-terbang tadi. Oke, sekarang taruh di bagian bawah. Kira-kira ada di tengah lensa objektif, di tengah-tengah. Nah, di tengah-tengah. Udah kira-kira ada di tengah. Atur posisi kacanya. Posisi kacanya dilihat sambil dikeker. Udah terang apa belum di bagian lensa. Sambil dilihat, sambil dikeker. Matanya sambil masuk sambil lihat. Udah terang apa belum? Kalau udah terang ya udah tinggal diatur, dicari posisi. Putih aja. Nah, kalau yang kayak begini berarti belum ketemu.
Posisinya di bagian agak tengah, terus di keker sekali diputar ke atas ini ya. Nah, kalau misalkan sudah kayak ada objek warna hijau tapi kecil dan gak jelas, digeser. Ini bisa digeser-geser posisinya supaya pas di bagian. Nah, ya sudah, sekarang diperjelas lagi. Itu udah ada, cuman masih agak blur. Kalau masih blur berarti pakai putaran yang kecil. Kalau yang besar dia kasar. Coba masing-masing ngeliat biar bisa tahu bentuk daun itu seperti apa kalau di dalam mikroskop. Kalau misalkan itu masih terlalu, itu kan kayak masih terlalu tebal ya, jadi belum tipis. Ada bagian yang tipis lagi kan ini. Nah, itu bisa digeser. Dicari di bagian geser. Nah, ini lebih jelas. Coba dilihat lagi. Ya, dilihat masing-masing. Coba. Itu masih perbesaran di bawah 10, di atas 10. Berarti kalau di total 10 kali 10 itu 100 kali perbesaran. Baru 100 kali perbesaran. Kalau misalkan mau lebih, ya tinggal diputar aja revolvernya ini. Itu udah kelihatan kan? Coba diputar revolvernya ke arah yang 40. Geser. Diputar aja, dorong. Nah, itu bisa. Udah. Putar sampai kok bunyi itu belum pas itu. Nah, untuk nyari yang 40 ini lebih sulit daripada yang tadi 10. Nyarinya tuh agak lebih sulit. Makanya tetap harus dari bawah ke atas. Dorong ke bawah, dorong. Sampai ke bawah. Putar sampai ke bawah, mentok. Nah, udah nggak bisa, baru ditarik pelan-pelan ke atas. Kalau masih belum ketemu, coba gantian sama temennya. Pemutaran itu kira-kira, kalau nggak kira-kira set muter naik tinggi nggak ketemu. Pelan. Sebenarnya tadi kalau yang di 10 kali udah ketemu, tinggal putar aja, dia nggak bakalan mentok. 40 kali itu diputar nggak bakalan mentok kaca. Jadi tinggal nyari dikit lagi tuh. Jadi udah terlanjur diputar kemudian nyata. Udah, coba sini, gue cariin aja biar gantian sama teman-teman. Ya memang harus bertahap, makanya kan tadi mau bilang agak bertahap. Nah, bakalan kena bagian ini. Gelap posisinya. Sekarang
Langsung aja. Cukup jelas ya. Cuman itu belum bisa sampai melihat yang seperti ini. Belum bisa. Ya, aslinya di dalam sel tubuh itu ada macam-macam organel di dalam. Cuman kita lihat di mikroskop karena terbatas kebesarannya, makanya dia nggak bisa sampai seperti ini, sedetail ini nggak bisa. Ya, oke cukup, paham ya? Gantian yang udah, kelompok 1 udah belum? Belum. Lagi kelompok 2. Sudah, 2. Nah, yang pertama dilakukan, dilihat dulu, kalian keker dulu, atur cahaya yang masuk sudah terang apa belum. Dilihat dulu dari sini, dilihat, terus kalian putar-putar arah ini sampai kira-kira cahaya yang masuk itu terang, bisa kelihatan. Coba aja, nggak usah takut. Takut kalau matahari. Coba diputar-putar. Jadinya di arah ini. Takut kalau matahari. Kalau di dalam ruangan nggak masalah, tapi kalau udah di luar dan bener-bener kena cahaya matahari itu, ya efeknya sama kalau pakai lu fokus banget. Kadang kalau mainan kaca pembesar di bawahnya ada semut, difokusin banget kan semutnya kebakar. Sama kayak gitu, mikroskop juga kayak gitu, kalau langsung kena cahaya matahari langsung. Kalau fokus ngelihat fokus ke mata, bagian lensa kena kebakar, makanya bahaya. Makanya di dalam ruangan aja. Oke, kira-kira terang. Nih, terang gitu. Dilihat dari sini aja kelihatan dari luar. Lebih terang dulu. Oke, sekarang putar ke depan sampai lensa objektifnya ini mentok. Sampai nggak bisa diputar lagi. Putar aja. Putar ke depan. Kira-kira udah kelihatan, ya udah. Kalau udah kelihatan mentok, bisa putar lagi. Nah kalau udah, sekarang itu dulu ke belakangin, putar pelan-pelan sampai kelihatan. Kelompok 1 gimana? Udah dapat. Udah, coba lihat teman-teman yang lain, masih sudah selesai belum? Oke, biar agak cepat. Udah ketemu ya? Ya, coba. Cek. Oke, ini masih kurang fokus. Nah, coba kelihatan sekarang. Lebih jelas nggak? Ya, oke. Nah, itu perbesaran 10 kali 10 berarti 100 kali. Kita coba yang 40 kali. 40 kali kalau udah ketemu, ini nggak usah dinaik turun nih, langsung aja. Nggak bunyi. Nah, ini tinggal fokusin, tinggal gitu aja, nyari lagi. Tinggal gitu aja.
Sama, cuma dia agak lebih besar aja. Ya, udah ya. Lanjut ke kelompok 1, silakan. Ya, belum dipasang. Pasang dulu. Nggak usah. Nah, posisinya sudah terang, tinggal dicari aja. Ini dibawain dulu sampai kalau sampai kira-kira nggak langsung bagian kaki, baru diputar ke belakang, putar ke belakang, sambil dilihat pelan-pelan. Belakang, putar ke belakang. Kalau agak susah, coba aja biar bantu. Kalau belum ketemu tapi warnanya udah hijau, berarti udah kelihatan berapa sih namanya, pas di depan lensa objeknya. Oke, kamu udah. Nah, bintik-bintik itu karena perbesarannya masih 100 kali. Nggak ada. Jadi kurang pas aja. Dah? Nah, coba kita coba ya. Titik warna kuningnya lebih besar, tapi nggak fokus, susah fokusin. Ya, dilihat masing-masing. Ya, belum. Nah, oke. Gimana? Bayangan kalian tentang sel tumbuhan tuh kayak gimana? Saya mau Dikira ada ular. dikira ada ularnya. Ulat itu pasti lebih besar daripada daunnya. Dia kelihatan di bagian luar, nggak mungkin di bagian dalam. Kalau di bagian dalam itu jamur, bakteri, itu lebih kecil, ya. Oke, ada yang mau beri tanggapan tentang gimana prosesnya? Dari melihat sel tumbuhan, ada tanggapan? Oke aja. Satu aja. Apa? Bolong-bolong, bintik-bintik. Bolong-bolong,
bintik. Apa itu sebenarnya bolong-bolong bintik-bintik itu? Nah, kalau dilihat dari perbesaran 400 kali, paling cuma seperti ini aja, kayak kotak, bulat. Terus di sini ada kotak lagi, bulat, ada kotak bulat. Dan itu banyak. Nah, sebenarnya tiap kotaknya ini mewakili satu sel. Dan titik di tengah itu kita belum tahu apa itu yang besar yang di bagian selnya. Karena kita tidak bisa melihat organelnya ini. Kalau sudah terlihat seperti ini, bagian yang besar itu ada dua tempat. Ada nukleusnya yang besar nih, atau otaknya sel. Dan satu lagi vakuola makanan. Vakuola makanan itu tempat penyimpanan makanan. Ya, ada dua kemungkinan itu. Jadi kalau di setiap sel tumbuhan ada titik kelihatan, kalau dia warnanya hijau berarti itu kloroplas. Ya, kloroplas. Kalau yang warna hijau, zat hijau daunnya itu klorofil. Kalau tempatnya itu kloroplas, ya. Nah, yang membedakan sama sel hewan apa? Sel tumbuhan itu pasti punya dinding sel. Sel hewan nggak punya. Dinding sel itu makanya membuat tumbuhan itu dia lebih kaku daripada hewan. Nggak elastis karena ada dinding sel. Kalau sel hewan cuma punya membran, sel juga punya, ya. Jadi bentuknya tetap. Kalau tanaman itu bentuknya tetap, batang itu hanya cuma memperbanyak aja. Oke. Nah, kesimpulannya dari tujuan kita awal apa? Tujuan pertama tadi untuk mengerti cara menggunakan apa itu fungsi mikroskop. Fungsinya buat apa? Satu, orang untuk menjelajahi bagian sel bisa, memperbesar bagian sel yang kecil bisa. Fungsinya banyak sebenarnya, ya. Kemudian bentuk sel tumbuhan. Tadi disebut apa? Kotak-kotak. Kotak-kotak yang memang seperti itu sel. Jadi sel itu kenapa sebutannya sel? Karena sel itu bentuknya seperti penjara. Penjara yang ada, kalau kata Anthony van Leeuwenhoek namanya, ya, penemu sel yang menyebarkan sel itu apa? Sel itu dilihat dari mikroskop itu seperti penjara yang dia bertumpuk banyak banget, dan itu biasanya ada di mansion bawah tanah lah istilahnya. Lihat dari atas tuh kayak gitu, kotak-kotak gitu. Apa yang dilihat pertama kali bisa tercetus sel itu? Karena yang dilihat pertama kali itu gabus singkong, isi batang singkong. Kalian pernah lihat kan bentuknya gimana? Dia nggak ada titik di tengahnya, tapi cuma kotak-kotak. Karena itu sel tidak hidup, nggak ada inti selnya, makanya nggak kelihatan titik di tengah. Ya, nah dari situ bisa ditarik kesimpulan bahwa mikroskop itu membantu ilmuwan untuk melihat bagian terkecil dari makhluk hidup. Nah, yang kita pakai ini mikroskop sederhana, mikroskop cahaya. Kalau misalkan mau melihat lebih dari 1000 kali perbesaran, bisa pakai mikroskop elektron. Dan itu tidak berbasis lensa. Kalau ini masih pakai lensa, pakai kaca. Kalau itu udah pakai mesin yang perbesarannya. Dan bisa dikasih warna, bisa diperbesar seperti itu, dibuat kayak animasi 3D bisa seperti itu. Makanya disebut mikroskop elektron, ya. Oke, dari sini cukup jelas ya untuk perhitungan hari ini. Jadi nanti tugas akhirnya kalian buat laporan. Laporan apa aja isinya? Pertama, nama kelompok, yang pasti ya. Terus kedua ada judul laporan apa? Judul laporannya apa kira-kira? Sel tumbuhan gitu aja ya, sel tumbuhan. Kemudian ada alat dan bahan. Alat apa aja yang dipakai? Alat itu dia yang bentuknya alat yang biasa dipakai. Contohnya ini mikroskop alat, terus cutter itu alat, gunting alat, ya.
alat dan bahan. Kalau bahan cuma satu bahannya masing-masing ya, yang ini tadi. Kemudian cara kerja kalian ceritakan aja tadi gimana dari awal, menentukan posisi kaca supaya kelihatan, terus kalian apa yang diputar terus kelihatan, itu perbesaran berapa, diceritakan aja semua ya tadi ya. Oke. Setelah itu, setelah cara kerja, langsung aja kesimpulan. Ya, ini nanti bisa dicatat poin-poinnya seperti ini. Dikumpulkan minggu depan, ya hari Rabu juga, hari Rabu minggu depan. Ada pertanyaan? Nah, kertasnya boleh pakai folio bergaris, ya folio bergaris. Jangan pakai buku tulis tengahnya itu takutnya nggak cukup karena ya mungkin agak panjang gitu ya. Jadi kertas folio, biar rapi. Posisi sebelah mana ya? Bagian atas dibuka, sebelah atas lagi, jangan di belakangnya. Ya, oke, cukup ya. Oke, kalau begitu Bapak cukupkan dulu untuk hari ini. Mudah-mudahan praktikum hari ini bisa membekas ya, bisa dihafalkan, bisa diterapkan nantinya. Oke, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Paksi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Pak Didi. Gimana kabar Pak Paksi hari ini? Alhamdulillah sehat, nggak ada kurang satu apapun. Alhamdulillah. Sehat ya Pak ya? Iya. Alhamdulillah. Baik Pak, di percakapan di pasca observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya Pak ya, terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang sudah Pak Paksi lakukan waktu itu beberapa hari yang lalu. Tentunya ini untuk mengevaluasi sejauh mana sih proses pembelajaran yang sudah Pak Paksi lakukan. Nah, ini bisa dimulai dengan pertanyaan-pertanyaan Pak ya. Pertanyaan pertama yang kemudian saya tanyakan adalah bagaimana nih perasaan Pak Paksi terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang kita lakukan beberapa waktu yang lalu. Ya kalau perasaan mungkin agak sedikit tegang karena ya masih belum terbiasa ya ketika mengajar terus diamati oleh observer ya, Pak Didi ya observernya. Ya alhamdulillahnya sih ya setelah diamati, walaupun diamati ya perasaannya ya lega. Mudah-mudahan ya alhamdulillah juga berjalan lancar. Anak-anaknya juga, siswanya juga ya antusias, ya semangat. Ya. Jadi aman Pak ya? Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Nah, gini Pak Paksi, dalam keberjalanannya atau dalam pas pembelajaran itu bisa diceritakan kembali nggak Pak area pengembangan yang kemudian Bapak fokuskan itu atau yang dilakukan dalam kelas itu seperti apa sih Pak? Gitu kan? Seperti langkah-langkahnya, strateginya seperti apa gitu, gimana Pak? Kalau untuk area pengembangan saya lakukan itu di area pengetahuannya, jadi di mana tuh siswa atau anak-anak bisa menyebutkan bagian-bagian sel tubuhan, kemudian dari keterampilannya bisa menggunakan mikroskop dengan baik, nggak teledor, nggak terasa gerusu, tapi baik dan benar itu yang diinginkan. Baik Pak Paksi, jadi menurut Bapak pengembangan yang kemudian dilakukan waktu itu tadi ya, beberapa poin tadi ya. Nah, sejauh mana nih area pengembangan yang sudah Bapak sampaikan tadi, apakah sudah dikatakan berhasil atau belum nih? Kalau menurut saya ya mungkin nggak keseluruhan sempurna ya, jadi ada beberapa kekurangan di mana-mana. Contoh misalkan anak-anak tuh kayak
sulit ketika mempraktekkan apa yang saya sampaikan untuk mikroskop misalnya. Praktiknya seperti ini, tapi anak-anak masih kesulitan ya, mungkin ada kekurangan di situ. Kemudian mungkin juga bisa karena kurang paham apa materinya juga bisa. Jadi ya beberapa itu. Kalau dalam pas pembelajaran itu apakah ada kendala nih Pak yang Bapak Paksi rasakan atau alami ketika menjalankan atau proses belajar mengajar ini? Kendala-kendalanya seperti apa Pak? Ada nggak? Kalau kendala mungkin ada beberapa seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Jadi ya anak-anak tadi kayak kurang memahami ketika saya menjelaskan di depan kelas. Kemudian ada anak yang kurang aktif dan lebih bergantung pada temannya yang sudah bisa. Jadi yang nggak bisa, yang kurang aktif ini ya hanya mengikuti jalannya pembelajaran selesai sudah. Itu yang jadi kendala sebenarnya. Kendala ya. Kemudian kalau menurut Pak Paksi gitu ya, mengapa sih anak-anak itu bisa dikatakan kurang aktif, kurang semangat dalam belajar itu apa sih Pak sebetulnya gitu kan? Kendalanya apa gitu bisa terjadi? Untuk itu kemungkinan ya, mungkin anak atau siswa yang kurang aktif tadi itu sebelumnya kurang memahami apa yang akan kita lakukan. Jadi contoh misalkan mau menggunakan mikroskop, tapi dia nggak tahu caranya menggunakan. Tapi ketika pas saya jelaskan, mereka mungkin kurang memahami, kurang pas, atau bicara saya terlalu cepat. Itu juga bisa. Ya itu ya, kemungkinan ya seperti itu sih. Jadi ada beberapa kendala di sini. Terlalu banyak. Ya. Tadi kan Bapak sudah tahu nih ya kendala-kendala dan sebagainya. Nah, untuk kedepannya nih rencana tindakan lanjutnya untuk yang Bapak rencanakan tuh seperti apa untuk mengatasi hal-hal yang terjadi? Kan bisa jadi kemungkinan itu berulang gitu ya. Kemudian rencana apa yang nanti Bapak optimalkan untuk menanggulangi hal tersebut? Mungkin saya akan mencoba dalam pembelajaran itu pembelajaran berdiferensiasi. Jadi saya tuh harus mengetahui juga siswa itu, misalkan siswa A dia suka tentang menghafal materi yang tentang berhitung, atau materi dia senang yang lebih paham ketika saya menjelaskan, atau saya menjelaskan menggunakan proyektor, atau ada satu lagi dia senangnya praktikum, jadi dia senangnya gerak. Itu bisa tadi ya pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin saya akan kembangkan sedikit gimana ya supaya anak-anak juga dia yang pas gimana ya jelasnya. Kalau ketika dia suka praktikum, nah itu supaya anak-anak itu nyaman, dia bisa memilih passionnya di mana. Nah itu saya harus bisa memahami itu supaya anak-anak juga nyaman di kelas. Berarti kayak semacam diadakan asesmen diapotis gitu ya, bisa itu ya. Bisa jadi. Atau nanti bisa pembelajaran itu sesuai dengan minat dan kebutuhan murid gitu Pak ya. Itu maunya seperti itu. Nah, ya Pak Paksi itu menurut saya langkah yang bagus gitu ya, yang kemudian itu nampaknya akan membawa pengalaman baru nih, seru nih kayaknya. Ya, seru. Sesuai kan, karena sesuai dengan sesuai dengan minat siswa gitu ya, minat murid gitu ya, maunya seperti ini kita akomodir, kita fasilitasi gitu ya. Ya, kayak gini Pak Paksi. Mudah-mudahan apa yang nanti Pak Paksi rencanakan ini bisa terrealisasi nih, gitu ya. Nah, tapi nanti pertanyaan selanjutnya gini Pak Paksi, kapan nih mau dimulai nih? Gitu tadi. Iya. Kalau untuk tindak lanjut ya, keberlanjutan tentang kemarin observasi itu ya sesegera mungkin. Tapi untuk dalam waktu dekat ini mungkin saya mengembangkan lagi tadi ya, pembelajaran berdiferensiasi itu perlu saya pelajari lagi. Harus buat perangkat-perangkat untuk mendiagnostik anak-anak atau siswa-siswa itu yang lebih supaya lebih detail lagi, jadi saya tidak salah memberi treatment atau langkah-langkahnya.
Tapi saya lakukan secepatnya lah. Secepatnya Pak ya. Secepatnya. Oke, baik Pak Maksi. Jadi ini saya nggak sabar nih kayaknya. Saya tunggu nih cerita selanjutnya nih Pak Maksi ya. Ya. Nanti terkait dengan realisasi apa yang sudah Pak Maksi rencanakan nih terkait dengan pembelajaran ke depan ini. Mudah-mudahan apa yang memang sudah direncanakan Pak Maksi ini bisa membawa dampak baik, khususnya ya, semuanya berorientasi kepada murid gitu ya. Ya. Nah, itu mungkin saja Pak Maksi pada percakapan kita di pasca observasi ini. Ya. Mudah-mudahan ini membawa kebaikan kepada kita semuanya, kepada saya dan kepada Pak Maksi khususnya dalam proses belajar mengajar di dalam kelas gitu ya. Mungkin itu saja. Mohon maaf Pak Maksi karena sudah mengganggu waktunya, dan terima kasih nih sudah dilakukan waktunya nih Ya, sama. di tengah-tengah kesibukan Bapak Maksi ya yang mengajar di SMPIT San Mulia ya. Mungkin itu saja pada pertemuan kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.